bahkan abang udah ada juga usaha di Kopi Kawan gitu bang. Oke. Mungkin untuk pertanyaan itu nanti akan disampaikan oleh Jessica Bang, tapi mungkin sekarang tuh kita perkenalan dulu. Sebelumnya Abang udah tahu juga kalau uh, aku Apritania dari kelompok wawancara kelompok 3. Terus ada juga Nadia Agus Riwinda, ada juga Muhammad Haris Nanda, Jessica Maulidina dan Fatlan. Perkenalan Bang, mungkin untuk awal ini Abang boleh perkenalan dulu Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama warahmatullahi wabarakatuh. kita jumlahnya semua berapa orang nih? Berlima ya. Oke. Perkenalkan nama saya Ade Permana Putra. Jadi kita petani iya, prosesor juga iya. Jadi kopi dari hulu sampai hilir. Jadi dari budidaya sampai kemasan packagingnya itu kita lakoni di Solo Selatan ini. Terus alamat alamat saya di Padangaru, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solo Selatan. Jadi untuk budidaya kopi yang kita budidayakan sekarang itu kopi Arabica dan kopi Robusta. Oke, Apri. Halo. Halo. Oke Bang, boleh langsung masuk aja ke pertanyaan kami yang pertama Bang. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Agus Ruwinda Bang, bisa dipanggil Nadia. Pertanyaan Nadia yang pertama tuh untuk usaha Bang ini udah berapa lama dijalani Bang? Ini usaha budidaya atau bagaimana ini, Nadia? Dari budidaya dan untuk yang pengolahannya juga Bang. Oke. Sebelumnya kita awalnya itu eh, awalnya itu di budidaya pada tahun 2019 November 2019. Awal itu kita budidaya kopi Arabica. Arabica. Setelah jalan-jalan mengikuti beberapa kelompok tani yang ada di sini kan, ternyata eh, petani yang menanam kopi Arabica itu bukan kita saja, ada beberapa kelompok tani lagi. Dan waktu itu karena rasanya bahan bakunya cukup untuk kita olah, eh, jadi kita ajaklah petani tadi untuk bermitra. Setahun setelah budidaya ini baru kita membuat pengolahan kopi, penjemuran, proses kopi lah, memproses kopi. Jadi dulu 1 tahun 2020 kita untuk pembuatan prosesornya itu 2020. Kalau budidaya kita di 2019 tadi ya. Kalau untuk budidaya tuh bibitnya dari mana ya dapatnya tuh Bang? Jadi begini, kita pakai varietas Sigarutang dari Sumut, ada juga yang Ateng Janda yang dari kopi Aceh, ada juga Kartika juga kita pakai. Jadi bibitnya itu memang kita pakai kebanyakan di sini itu dari Jember juga ada, yang sudah ada label biru ya kalau nggak salah. Jadi memang dikirim dari bibit unggul yang kita ambil dari Sumatera Utara juga ada, dari Jember juga ada, pusat penelitian kakao dan kopi juga ada kita ambil, dan dari Gayo juga kita ambil. Berarti nggak ada yang bibit emang yang dari Sumatera Barat gitu ya Bang? Sebenarnya dari eh, jadi begini, sebelumnya kita di kopi ini pelaku kopi yang ada di Sumatera ini ada asosiasi Kopi Minang namanya. Minggu lalu asosiasi Kopi Minang ini dia melakukan Zoom karena kita rame kan. Dari hasil Zoom itu
ada tulisan di sana. Kalau kopi Gayo itu ternyata dari kopi Minang ya. Asal kopi Gayo itu dari Bukit Gompong Solo gitu. Jadi kita nggak tahu ya kalau entah itu dulu sumbernya dari penjajahan Belanda dulu awal di sini ke Gayo atau gimana nggak tahu. Tapi kalau untuk penanaman sekarang ini kita ambil dari luar dia. Kecuali kopi Robusta. Kalau Robusta memang asli dari sini. Bekas tanaman Belanda ada beberapa batang. Terus kita olah lagi, kita lakukan fermentasi kan untuk pengolahan dijadikan benih. Kita lakukan pemurnian juga, baru kita jadikan benih. Itu untuk Robusta. Kalau Arabica kita ambil dari luar. Sejauh ini kita ambil dari luar. Gitu ya. Oh, oke Bang. Kalau untuk buahnya, buahnya tuh hasilnya tuh semuanya Bang olah sendiri gitu Bang, atau ada dijual juga Bang? Ya, untuk ini Arabica. Arabica Robusta sama saja. Buahnya itu kita olah, kita proses, tergantung permintaan pasar. Kalau saat ini, di tahun 2024 ini, eh, konsumen itu lebih memilih eh, bahan yang dari proses natural. Jadi kalau permintaan naturalnya banyak, kita proses baik itu Robusta maupun Arabica. Jadi tergantung permintaan. Kita ngolah langsung, nggak ada yang jual ciri keluar, nggak ada. Kita olah langsung di penjemuran. Ada dum juga kan, ada dum. Kita jemur di dum, kita proses di sana. Tapi kebanyakan saat ini kita lebih banyak menjual green bean dalam bentuk green bean. Oke Bang, lanjut Bang. Di sini nama aku Jessica, bisa panggil Jeje. Jeje juga ingin bertanya nih Bang. Abang kan tadi kopinya itu ada Robusta sama Arabica. Nah, luas budidaya Robusta sama Arabicanya itu berapa Bang? Dan untuk budidaya sendiri, kopi mana yang lebih sulit Bang? Apakah budidaya kopi Robusta atau Arabicanya Bang? Oh gitu. Kalau luasan lahan kopi Robusta kita lebih kurang, eh, kalau kita pribadi lebih kurang 5 hektar. Tapi kalau kelompok kita lebih kurang 20 hektar Robusta. Itu Robusta. Kalau Arabica pribadi kita lebih kurang 3,5 hektar. Kalau berdasarkan kelompok tani eh, yang nanam Arabica itu lebih kurang 30 hektar lah, kalau nggak salah 30. Jadi untuk budidaya, Arabica ini memang sedikit manja kopinya. Dia harus punya naungan. Jadi sebelum kita melakukan penanaman itu kita udah lebih dahulu menanam naungan di kopi Arabica. Terus punya ini perawatan juga sedikit harus maksimal. Dia nggak boleh uh, penyemprotan menggunakan herbisida juga nggak boleh terlalu banyak nih untuk Arabica ini. Beda dengan Robusta. Kalau Robusta kita masih bisa ini, masih bisa main semprot di bawah. Kalau Arabica nggak bisa. Jadi Arabica ini memang agak sedikit sulit Jessica. Sampai umur 2 tahun setengah, Arabica ini memang harus betul-betul lahan itu betul-betul bersih. Mulai dari penanaman, terus kita melakukan perawatan pertama itu sampai ke perawatan ketiga baru dia berbuah itu memang benar-benar maksimal dan ya nggak bisa ini memang memang nggak bisa ditinggalkan. Memang harus ini. Kayak Bang, kalau untuk hasil gitu Bang, biasanya yang di pasaran yang lebih banyak diminta itu Robusta apa Arabica Bang? Bubuk kopinya Bang. Jadi 2024, nah, ini kopi Robusta, si Robusta ini agak ngartis sedikit nih karena permintaan pasar itu tingkat entah kenapa mungkin tingkat pengopi dunia ini mungkin lagi tinggi-tingginya. Si Robusta ini dia harganya itu luar biasa. Jadi fenomena yang ada sekarang ini petani kopi di Sumatera Barat khususnya itu udah lumayan mapan petaninya.
harga kopi saat ini itu Robusta kalau yang benar-benar kering itu di angka 63.000 per kilonya. Kalau Arabica, kalau proses natural itu di harga 130 per kilo. Cuman untuk putaran permintaan, lebih cepat Robusta. Robusta berapa ada habis. Kalau Arabica kita resting dulu. Nanti kita setelah pengolahan, kita simpan dulu. Nanti kalau setelah ada permintaan, baru kita kirim. Kalau si Robusta ini, dia nggak pernah lama dia di dalam gudang. Nggak pernah satu malam, nggak sampai. Dia udah langsung dijemput. Dah permintaannya banyak. Nah, itu yang untuk si Robusta. Lagian kalau Robusta ini pengolahannya nggak begitu ribet seperti Arabica. Jadi itu cepat gitu, prosesnya cepat. Memang untuk kafe-kafe besar yang ada di eh, luar Sumatera Barat khususnya, kita kan pelanggan kita itu banyak di luar Sumatera Barat, Jogja, Bogor, terus Pekanbaru sekitarnya, Medan. Tapi kalau untuk Arabica ini penjualan terbesar itu lebih banyak ke Medan. Karena ekspor mungkin kan ke gudang Medan kita jual. Tapi saat ini Jessica permintaan paling banyak itu kopi Robusta. Oke Bang, makasih Bang. Mungkin ada teman-teman yang lain juga ingin bertanya Bang. Oke. Izin Bang, perkenalkan nama saya Muhammad Aisyanda. Jadi saya ingin bertanya terkait dari untuk biaya bibit per hektarnya itu berapa Bang, dan terus berapa output yang dihasilkan, berapa kilo kopi yang dihasilkan dalam satu hektar dengan bibit tersebut. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Eh, jadi saya sendiri menanam sistem pagar. Sistem pagar ke depannya itu 1 meter, samping itu 2,5 sampai 3 meter. Perhitungan kita 1 hektar itu kemarin lebih kurang minimal 4.000 batang. Dari hasil yang kita dapat sekarang itu, per, per batangnya itu dapat sekitar 1 kilo. Jadi per hektar itu lebih kurang 4 ton lah ya. 4.000 kilo ya, 4.000 kilo. Kelebihannya, kenapa kita Solok Selatan? Sebenarnya ini yang menjadi menarik di Solok Selatan. Solok Selatan itu panennya itu nggak satu musim. Jadi kita setiap minggu itu panen. Beda dengan di daerah lain. Kalau di daerah lain, jadi hasil yang kita dapatkan ini, kalau perkiraan kita itu udah lebih dari 4 ton. Karena dia panen terus kan. Musim pertama yang 4 ton kita panen kemarin itu udah habis, tapi dia tetap jalan musim. Jadi per tahunnya itu lebih kurang dengan keadaan yang sekarang itu, kondisi tanaman yang sekarang itu udah hampir 6 ton green bean itu per hektarnya. Yang udah bersih ya, bukan cherry-nya itu. Yang udah bersih, yang udah jadi biji. Lebih kurang. Itu yang untuk Robusta. Kalau Arabicanya itu sekarang ini panennya menurun di angka 3,5 ton per tahun lah rata-rata. Kalau tahun kemarin karena dia ada panen besar di bulan Maret kemarin. Sekarang ini panen kedua, jadi buahnya memang menurun dari tahun sebelumnya. Tapi kalau diambil dari rata-rata, per tahunnya itu Arabica lebih kurang 4 ton green bean dapat 1 hektarnya. Mungkin mau nanya lagi Bang, untuk biaya-biaya apa aja yang ada dalam penanamannya tuh, sama di pengolahan. Kalau Biaya untuk yang biaya yang sering. biaya penanaman tentu ada pembersihan lahan, penyiapan lahan, habis itu menyiapkan media tanam, eh, menyiapkan lubang tanam, terus pemupukan awal sebelum penanaman itu kita kan melakukan pelobangan itu. Terus kita kasih juga pupuk dasar. Kalau analisa
dari yang sebelumnya yang kita catat itu lebih kurang, kita totalkan per hektarnya itu lebih kurang 7.400.000 itu. Mulai pembelian herbisida, terus pembersihan gulma, upah tanam, biaya pemupukan, kita pakai KCL juga kan, pakai urea untuk tanam awal. Jadi kalau dihitung totalnya kemarin per hektar itu lebih kurang 7.400.000 per hektarnya. Jadi jarak tanam, jadi gini, kebun Robusta dengan Arabica nih tempatnya jauhan nih. Kalau Arabica nih abang tanamnya itu di ketinggian 1.250, nggak jauh dari rumah. Kalau Robusta, abang tanamnya itu di ketinggian 600 sampai 700. Jadi kebun yang Robusta ini jauh, dia nggak berdekatan nih, antara Arabica dengan Robusta ini berjauhan. Jadi dia nggak berdekatan. Kalau dihitung dari biaya kedua varietas ini, abang lebih banyak menghabiskan dana di Arabica ketimbang Robusta. Arabica ini yang di angka 7.400.000 tadi per hektar abang habiskan. Kalau Robusta ini 4.500.000-an itu. Lebih ringan di Robusta. Untuk biaya pengolahannya antara Robusta dengan uh, Arabica itu sama atau beda? Mana yang lebih besar biaya untuk pengolahannya? Jadi bubuk kopi. Oh, lebih panjang. Jadi gini, kalau Arabica, kalau Robusta itu mulai dari panen, pasca panen itu lebih kurang 1 minggu. 1 minggu sudah bisa kering dan jadi bubuk, sudah bisa. Lebih kurang 10 hari lah jadi bubuk. Karena kan ada dua proses itu. Kalau kita menggunakan proses natural itu eh, kita menjemurnya bersama biji yang setelah kita panen tadi. Itu ya agak lama. Itu memang agak lama, lebih kurang 21 hari sampai 1 bulan. Tapi sekarang ini petani tentu pengen cepat. Kalau untuk Robusta setelah dipanen, dikupas kulitnya, kita jemur, paling per hari kalau kondisi cuaca bagus, per hari sudah bisa kita heler kan. Sudah bisa kita heler, sudah bisa kita resting 1 hari, baru kita lakukan perendangan. Kalau Arabica, proses natural itu memakan waktu lebih kurang 1 bulan setengah paling lama. 1 bulan setengah. 35 hari itu jemur aja dulu. Belum lagi kita eh, heler ya, menggiling kopi tadi. Habis itu dibiarkan dulu 1 minggu, baru kita giling. Setelah itu baru kita roasting ke tempat roastery. Kalau kita hitung-hitung itu lebih kurang 1 bulan setengah. Nah, tadi kan ada Izin perbedaan. bertanya juga, Bang. Ya, Kan tadi ada perbedaan antara pengolahannya tuh Bang. Nah, untuk biaya dari pengolahannya itu gimana tuh? Dari Arabica sama Robusta itu. oh makan Apa aja yang biaya kita gitu. bayar? Ya, sama kayak tadi pas nanamnya itu. Oh, oke. Lebih besar Arabica, makanya harga Arabica itu memang cenderung lebih tinggi. Kalau Arabica nih kita tergantung proses. Ada yang menggunakan proses honey, ada yang menggunakan proses eh, wash, semi wash natural. Tapi Arabica ini ada perlakuan fermentasi. Perlakuan fermentasi ini, kalau kita pengen eh, kopi ini lebih enak diminum sama konsumen, ada sedikit trik di prosesor ini, kita namanya menggunakan bakteri lactobacillus. Jadi kita ada biaya lagi kan, beli bakteri, atau kita menggunakan fermentasi mencampurkan kopi dengan Yakult. Jadi ada biaya. Kalau kalau Robusta jemur aja, nggak ada proses fermentasi, nggak ada. Kalau Arabica fermentasi lagi, kita ada tahapannya.
fermentasi 3 hari pakai bakteri lactobacillus. Contoh untuk ini ya, untuk natural. Ada juga kita pakai proses anaerob. Sekian hari kita melakukan pemeraman kopi ini. Jadi biaya memang ada Kak, lebih lebih tinggi di Arabica ketimbang Robusta. Kalau Robusta dia setelah panen, pasca panen, perambangan, yang mengapungnya kita buang, yang hijaunya kita buang, kita sortasi, terus kita jemur, kita setelah kering nanti baru kita heller kan, heller kering, dia jadi kopi, baru eh, apa namanya, kita jual ke konsumen dia, jadi nggak begitu memakan biaya. Cuman menjadi kendala itu sebenarnya kalau di proses ini adalah cuaca, suhu. Ketika cuaca tidak mendukung atau lagi hujan, ya penjemuran itu akan lama sampai 1 bulan. Mau Arabica, mau Robusta sama saja. Tergantung cuaca. Kalau sekarang ini alhamdulillah cuaca bagus, jadi bisa diproduksi sesuai standar Arabica dan Robusta pun sesuai standar. Bang, izin bertanya Bang, Ya, mengenai usaha kopi ini. Kenapa Abang memilih untuk bergerak di usaha kopi gitu Bang? Kan banyak tuh komoditi-komoditi lain yang ada di Solok Selatan maupun yang bisa dikembangkan di Sumatera Barat gitu Bang. Kenapa Abang milihnya kopi gitu Bang? oke. Milih kopi ini, pasar kopi ini bagus. Dari yang abang tahu dari analisa itu, setelah minyak bumi, kopi nomor 2 pasarnya paling bagus. Tentu kita berusaha pengen mencari keuntungan dan putaran yang cepat. Selain kopi ini disukai banyak kalangan, baik orang tua, sekarang ada eh, anak-anak muda yang cenderung ngopi apa. Jadi kopi ini putarannya lebih cepat. Keuntungannya itu lebih besar daripada yang eh, komoditi yang lain lah. Dan resiko kita tuh nggak begitu besar. Kalau bang main di Horti, resiko besar. Eh, Harga yang cenderung fluktuatif kan, naik turun itu kalau di Horti begitu resikonya besar. Kalau kopi dia nggak. Kopi ini sama kayak emas gitu. Naik, kalau turun ya jarang itu pelan. Sekarang nih di angka yang 63 ini lagi naik nih, naik terus gitu. Jadi resiko kita baik jadi petani maupun prosesor itu nggak ada dan keuntungannya jelas dibanding komoditi yang lain. Dan di Solok Selatan petaninya itu cenderung banyak kopi khususnya di Kecamatan Sangir karena mungkin suhunya mendukung, faktor hara tanahnya juga pas di sini jadi eh, lebih enak di kopi. Kita, itu aja. Kalau untuk Abang sendiri Bang, selama bergerak di usaha kopi itu apa aja Bang? Apa tadi? Ulangi, Pri. Hambatan di bergerak di usaha kopi Bang, baik itu pada budidaya maupun di pengolahannya Bang. Yang lebih cenderung hambatannya ada itu di pengolahan. Faktor cuaca tadi, karena kita permintaannya itu banyak, kita ketika cuacanya nggak mendukung, harusnya kita kirim hari ini, jadinya tertunda sampai 2 minggu bahkan 3 minggu. Jadi itu juga menjadi pengaruh, pengaruh karena eh, penyemuran kita itu nggak bisa menampung hasil tani kita sendiri maupun kelompok tani, jadi nggak bisa kita proses sesuai dengan permintaan pelanggan kita di luar. Terus hambatan yang kedua itu jalan usaha tani. Kenapa jalan usaha tani? Petani kopi di sini, ini buka-bukaan nggak apa ya, nggak apa-apa dia, apa adanya ya, nggak apa-apa ya. Bang cerita sedikit tentang profil petaninya nggak apa-apa ya. Gak apa-apa bang. Oke, jadi begini, petani kopi di Solo Selatan
Dia menanam itu kebanyakan di dekat kawasan, kawasan hutan lindung, dekat kawasan ya, bukan di dalam kawasan. Jadi jalan ke untuk membangun jalan usaha tani itu sulit karena mereka bertani itu udah mendekati kawasan TNKS. Jadi pemerintah tuh agak takut lah membangun jalan akses ke sana. Seperti kalau Robusta di sini di Tandai, Tandai itu udah hampir masuk kawasan juga petani kopinya di sana. Tapi mereka menanam kopi bukan menanam sawit. Jadi akses hasil tani setelah panen itu untuk dibawa keluar itu menjadi kendala untuk kita proses. Kadang kita udah mau mereka sudah panen, tapi kita menunggu dulu sampai 5 hari baru kopi sampai ke gudang kita atau ke tempat pengolahan kopi yang ada di tempat kita gitu. Itu salah satu hambatannya, hambatan di petani itu. Kalau untuk budidaya sejauh ini enggak, karena hamanya sendiri seperti hama babi apa segala macam itu cenderung tidak pernah mengganggu tanaman kita, nggak ada. Tapi kalau untuk proses pembawaan hasil tani, contohnya kebun kita sendiri dari sana ke luar itu memakan waktu yang cukup lama dan biayanya besar di sana karena jalannya itu cukup sulit untuk dilewati mobil-mobil standar. Jadi harus menggunakan mobil double garden gitu. Jadi perlu 1 hari 1 malam atau 1 hari tergantung cuaca. Kalau hujan segala macam itu mau sampai 2 hari baru bahan baku kita sampai ke tempat penjemuran. Nah, itu salah satu hambatan yang kita temui ya dari ladang sampai ke tempat pengolahan kopi. Halo? Oke Bang, ada lagi satu lagi Patlan kayaknya juga ingin bertanya Bang. Iya, Patlan silakan Lan. apa? Saya informasi. Eh, ya bang, jadi Iya, gini Pak. bang, mau tanya, ada suara saya bang? Ada. Tadi nggak ada suara Pak dan hilang. Oh ya, soalnya lagi di luar bang. Jadi ini bang, kan, mah, halo, eh jadi kan di usaha kopi ini lumayan menjanjikan nak bang. Jadi bagaimana caranya supaya seorang pemula tuh bisa mengembangkan usahanya menjadi lumayan besar lah bang, seperti yang itu tuh bang. Tahu bang? Pertama, pertama target kita dulu. Kiat-kiatnya itu. Kalau kiat-kiatnya Hmm. gitu. Pertama target kita apa? Contoh, kalau memang hati kita sudah mantap untuk bermain sektor kopi, tentu kita lihat dulu pasarnya bagaimana. Seperti di Padang. Di Padang itu yang lebih eh, dominan penikmat kopi sukai itu adalah kopi Arabica. Tentu kalau kita Arabica, bahan baku Arabica lah yang pertama dulu kita cari sesuai dengan permintaan penikmat kopi yang ada di sana. Jadi kita survei dulu, kira-kira eh, hobi mereka tuh prosesnya seperti apa kalau Arabica. Oh, di Padang Arabikanya lebih disukai penikmat kopi itu prosesnya proses honey gitu. Jadi ada target-target dulu kita, ada survei kita dulu. Eh, dan memang di kota-kota besar seperti di Padang itu rata-rata itu yang mengisi kopi shop, roasterinya itu dari sini. Bang salah satunya itu. Salah satunya termasuk Sumastra Roastery yang di Jati itu abang juga yang isi yang sampai
yang sepanjang Raden Saleh itu kan, ada kopi corner apa segala macam itu kita abang juga isi. Tomorrow Kopi tahu yang terbaru nih sekarang ini bukan abang yang isi, tapi mereka mereka komunikasikan juga sama kita. Rimbun juga kita isi yang di Padang. Jadi makanya kita tahu eh, pasar kopi seperti Padang itu yang lebih menjanjikan ya Arabica. Jadi kita sesuaikanlah dengan keinginan penikmat kopi, bukan sesuai keinginan selera kita. Kira-kira begitu, Pak Lan. Berarti disurvey dulu ya Bang kalau mau menjual atau gimana ya Bang. Ya, survei dulu, terus bangun komunikasi dengan Pak Lan kan sekarang ini kan yang Pak Lan tanyakan tentang marketnya gitu ya. Jadi Padlan juga punya channeling juga ke petaninya. Contoh boleh sama Bang, boleh sama yang lainnya, atau kelompok tani binaan Padlan bermitra dengan petani. Kalau Padlan langsung ke Toke juga membuat keuntungan Padlan tambah sedikit ya, karena barang yang di Toke dengan di petani itu tentu berbeda harganya gitu. Jadi kita harus punya ini, harus punya perkalian analisa usahanya tuh ya, ada analisa kita tuh ada dulu. Kira-kira begitu. Kalau ngambil bahan dari Toke, seharusnya kita dapat contoh di harga 130, jual di Padang 140, itu 10.000. Kalau Padlan ngambil ke petani, contoh kayak sama Bang. Contoh nih ya, ini kan contoh nih. Nanti Bang kasih 110 tuh. Jadi kan dapat tuh, ada sisanya tuh selisih 30.000 gitu. Jadi tergantung. Bangun dari permintaan juga, terus stok ketersediaan barang juga kita cari informasinya seperti apa. Kira-kira begitu, Bang. Oh, oke Bang. Makasih banyak Bang. Oke Bang, mungkin segitu dulu wawancaranya. Makasih banyak ya Bang atas ilmu yang sangat bermanfaat ini, mulai dari eh, kiat-kiat tadi dari budidaya maupun sampai ke pengolahan. Sampai di penghujung nih Bang, kami mau minta dokumentasi dulu boleh Bang? Foto dulu Bang. Siapa mau screenshot, Nanda atau orang? Dari Jason lah. Oke, 1, 2, 3. Bagi 1, 2, 3. Oke, udah Bang. Makasih banyak ya Bang. Sama, oke. Kalau pengen ke Selatan, abang tunggu nih. Nah, Apli tahu tuh. Kemarin Aman 2 hari Bang. yang lalu, Profesor Irfan Suliansah juga ngopi loh di sini. Ngopi juga 2 hari yang lalu, dia ada acara sini. Oke ya, abang tunggu ya. Salam kenal. Oke Bang, aman Bang. Kalau ada lagi cerita kopi nanti kabarin ya. Oke. Ya Bang. Makasih Oke, Bang. Oke Bang.